Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Vina Nur Hidayah NPM 11, Meisya Damayanti NPM 12, Niken Prasetyawati NPM 13, Anissa Aulia Mahmudah NPM 14, dan yang terakhir ada Laila Nurjanah NPM 15. Di sini kami akan menjelaskan mengenai korupsi. Yang pertama yaitu pendekatan sosiologi. Dalam pendekatan sosiologi, definisi korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi. Korupsi terjadi di semua negara di seluruh dunia. Perbedaannya hanyalah beberapa mewabahnya kerucut tersebut di suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Korupsi juga bukan merupakan hal yang baru. Lingkungan perekonomian dan kelembagaan menentukan lingkup korupsi dan intensif untuk melakukan korupsi. Sistem perekonomian dan kelembagaan yang meningkatkan manfaat atau keuntungan korupsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu individual pejabat itu mempunyai kekuasaan mutlak atas pengambilan keputusan. Jadi dia itu memiliki kekuasaan yang mutlak dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pejabat yang bersangkutan mempunyai kelonggaran wewenang yang besar. Yang ketiga, mereka tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Dan yang keempat yaitu mereka beroperasi dalam lingkungan yang rendah tingkat keterbukaannya. Selanjutnya, di sini ada 8 pertanyaan mengenai korupsi. Yang pertama, apa sesungguhnya korupsi itu? Yang kedua, negara-negara mana yang paling korup? Yang ketiga, ciri-ciri umum negara yang mempunyai tingkat korupsi yang tinggi. Yang keempat, berapa besarnya korupsi? Dan yang kelima, apakah gaji lebih tinggi untuk para birokrat akan menekan korupsi? Dan yang keenam, apakah persaingan dapat menekan korupsi? Dan yang ketujuh, mengapa akhir-akhir ini begitu sedikit upaya yang berhasil memerangi korupsi? Dan yang kedelapan, apakah korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan? Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pertanyaan pertama. Apa sesungguhnya korupsi itu? Korupsi sendiri merupakan penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Titik korupsi ini meliputi penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat dalam pengadaan di sektor pemerintah, penyuapan dan pencurian dana-dana pemerintah. Penyuapan juga mempunyai persamaan dengan melobi dalam bentuk sumbangan kampanye pemilihan umum atau beli pengaruh dengan cara yang lain. Namun, persamaan ini tidak sepenuhnya benar. Korupsi atau penyuapan tidaklah sama dengan ransaking. Sekalipun kedua istilah ini sering disebut dalam makna yang sama, ransaking sendiri merupakan upaya menikmati rent dalam segala bentuk, umumnya dengan restu pemerintah. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, negara-negara mana yang paling korup? Kajian mengenai pengukuran korupsi antar negara oleh Knecht dan Kiefer tahun 1995 dan Mauro tahun 95 juga didasarkan atas indikator korupsi yang dihimpun oleh perusahaan yang berkecimpung dalam usaha mengukur risiko. Di antaranya yaitu International Country Risk, which adalah yang paling populer karena ia memiliki banyak kurun waktu dan negara. Yang kedua yaitu indeks yang menunjukkan rata-rata dari berbagai peringkat oleh sumber yang menghimpun adanya korupsi. Di antaranya yang paling populer yaitu
CPI atau Corruption Perception Index. Kemudian Kaufman, Cray, dan Mastruzzi tahun 2003 menghasilkan ukuran yang melengkapi pengukuran tersebut, yakni COC atau Control of Corruption. Nah, di samping itu ada Cardinal Index yang mengukur tingkat korupsi antar negara. Sekalipun hanya sedikit makalah dalam literatur ekonomi merujuk kepada adanya indikasi. Ada dua Cardinal Index yang didasarkan atas dasar survei. Yang pertama ada EBRD World Bank Business Environment dan Enterprise Performance Survey. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa ciri-ciri umum negara yang mempunyai tingkat korupsi yang tinggi? Ada teori yang memiliki ciri umum dari lembaga institutional theories. Nah, teori ini dipilih dalam dua kelompok besar. Yang pertama, memandang mutu lembaga dan karenanya juga korupsi itu dibentuk oleh faktor ekonomi. Secara singkat, perkembangan lembaga merupakan respon terhadap tingkat pendapatan negara. Kemudian pandangan yang terkait diberikan oleh Human Capital Theory yang melihat perkembangan dalam human capital dan penghasilan menyebabkan perkembangan dalam kelembagaan. Kelompok institusional teori kedua menekankan peran lembaga secara lebih langsung. Teori ini seringkali memandang lembaga sebagai pantang menyerah atau persisten dan bawaan atau inherited. Kemudian selanjutnya yang pertanyaan yang keempat, yaitu berapa besarnya korupsi? Peringkat negara-negara berdasarkan persepsi tingkat korupsi bersifat subjektif. Kesimpulan diambil bukan dari penelitian yang mendalam, melainkan atas dasar kesan dan pengamatan sekilas. Svensson memberikan contoh dari negara lain dan cara menaksir beberapa jumlah korupsi dengan mengambil sampel tertentu, seperti korupsi dalam pora minyak untuk pangan. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima. Apakah gaji lebih tinggi itu untuk para birokrat akan menekan korupsi? Bukti sistematis yang menunjukkan hubungan antara kenaikan gaji dan tingkat korupsi memang meragukan. Rouse dan Evan tahun 2000 menemukan tidak ada bukti kuat mengenai hubungan antara keduanya. Sebaliknya, Van Rijegem dan Wider tahun 2001 menunjukkan sebaliknya. Memang sulit untuk mengukur korupsi dengan menggunakan data persepsi korupsi lintas negara. Sulit untuk memastikan bahwa gaji merupakan fungsi dari rendahnya korupsi dan sebaliknya. Hal yang menambah kesulitan untuk menarik kesimpulan adalah data gaji yang agregat. Kenaikan gaji dari suatu kelompok penerima gaji mungkin tidak berkaitan dengan korupsi oleh kelompok yang lain. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, yaitu apakah persaingan dapat menekankan korupsi? Pertanyaan mengenai apakah persaingan dapat menekan korupsi berkaitan dengan pendekatan untuk menekan korupsi melalui peningkatan persaingan. Jalan pikirannya adalah ketika persaingan yang kuat, peserta tender akan berusaha menekan harga jual mereka sekuat mungkin, sehingga tidak tersedia dana untuk menyogok pejabat. Dalam kenyataannya, hubungan antara laba perusahaan dan korupsi sangatlah kompleks dan secara analitis tidaklah selalu jelas. Kalau begitu, apa yang menyebabkan kaitan yang begitu kuat antara korupsi dengan regulasi pasar? Salah satu jawaban yang masuk akal yaitu kewenangan yang dipunyai sang birokrat.
Para pejabat seringkali mengeluarkan aturan yang menghambat masuknya pesaing supaya mereka bisa korupsi. Jadi deregulasi bisa mengurangi korupsi bukan karena ia meningkatkan persaingan, tetapi karena ia mengurangi kewenangan birokrat. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh. Mengapa akhir-akhir ini begitu sedikit upaya yang berhasil memerangi korupsi? Di banyak negara termasuk Indonesia, pemberantasan korupsi ini dilakukan melalui gebrakan oleh lembaga atau aparat hukum dan keuangan. Gebrakan ini sebenarnya berasumsi bahwa semakin banyak dan semakin baik penegak hukum, semakin besar korupsi bisa dibasmi. Padahal di banyak negara miskin, lembaga hukum dan keuangan lemah, menambah sumber daya kepada lembaga ini seringkali bukan jawabannya. Sampai hari ini tersedia sedikit bukti yang menunjukkan bahwa lembaga pemantau korupsi diguyur dengan dana dan sumber daya lainnya. Mereka akan berhasil menekan korupsi. Nah, salah satu cara ini lebih dari 50 negara melakukan hal yang sama untuk memerangi korupsi tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ke-8 yaitu apakah korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan? Di era Orde Baru, ada pakar dan pengamat yang berargumentasi bahwa korupsi justru mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut mereka, dengan penyuapan, perusahaan bisa melicinkan usaha mereka yang tersendat oleh birokrasi yang tidak efisien. Argumen ini disampaikan oleh Leaf dan Huntington. Malah katanya sistem bagi-bagi lisensi yang didasarkan atas sistem penyuapan pejabat menyebabkan perusahaan yang paling efisien mendapat lisensi. Dalam kebanyakan teori yang menghubungkan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat, tindakan korup itu bukanlah biaya sosial terbesar. Kerugian terbesar dari korupsi itu adalah melahirkan perusahaan yang tidak efisien dan alokasi talenta atau SDM, teknologi dan modal justru menjauhi penggunaannya yang paling produktif bagi masyarakat. Selanjutnya, korupsi tinjauan sosiologis. Profesor Syed Hussein Alatas, yaitu guru besar pada jurusan kajian Melayu Universitas Nasional Singapura, merupakan penulis perintis mengenai masalah korupsi. Berikut contoh kasus korupsi yang dihimpun oleh Alatas. Yang pertama, sindikat penjualan senjata oleh oknum. Pada tahun 1967, beberapa di antaranya dari 17 orang merupakan anggota ABRI yang ditahan karena terlibat dalam sindikat penjualan dan persewaan senjata api kepada orang-orang yang membutuhkannya untuk tujuan pribadi, dengan berpura-pura untuk tugas keluar Jakarta. Pada tanggal 31 Januari 1970, Presiden Soeharto membentuk Komisi 4. Komisi 4 ini melakukan pengkajian terhadap Pertamina dan industri perkayuan. Pertamina pada saat itu tidak memenuhi kewajibannya dengan menyetor 55% dari keuntungan bersihnya kepada dana pembangunan, dan ia hanya membayar pajak menurut taksirannya sendiri dalam jumlah yang tidak sesuai dengan hasil yang didapatkannya. Bahkan Pertamina juga tidak mengirim surat pemberitahuan pajak. Komisi 4 mendapatkan indikasi serius tentang adanya korupsi dan berbagai keganjilan. Contohnya, auditor internal Pertamina menjadi kontraktor untuk hotel-hotel Pertamina. Ia berhutang jutaan kepada pemerintah berupa pajak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian dalam kasus industri perkayuan pada bulan Juni 1970, ada para pemegang izin perusahaan Indonesia itu melakukan penebangan dan kemudian dijualnya kepada makelar asing. Nah, makelar asing ini kemudian menjualnya kepada pihak ketiga. Nah, kayu ekspor yang berkualitas tinggi dari para pemegang izin Indonesia ini dinyatakan oleh makelar ini sebagai berkualitas rendah sehingga dijualnya dengan lebih murah. Padahal kayu tersebut memiliki kualitas yang tinggi. Nah, walaupun yang ditebang itu merupakan kayu berkualitas yang tinggi, namun pemerintah kan menerima laporan angka produksi, kualitas kayu dan penjualan yang lebih rendah, sehingga hal ini merugikan pemerintah. Kemudian tahun 1980 dibentuk Operasi Tertib, dan di pusat itu dinamakan Operasi Tertib Pusat, yang melakukan gebrakan salah satunya di pengadilan dengan menangkap hakim yang menerima suap. Jadi pihak yang menyuap itu merasa bahwa jumlah yang diminta oleh hakim ini terlalu besar, sehingga ia melapor kepada Optibus. Kemudian Optibus ini melakukan perangkap dengan bantuan pihak tadi dan bisa berhasil
menangkap hakim tersebut. Kemudian ada juga penipuan atau kasus di dunia perbankan, yaitu di Bank Dagang Negara dan Bank Bumi Daya, yaitu terkait kasus LC fiktif atau letter of credit secara fiktif. Selain itu ada juga kasus kepala cabang bank membeli tanah untuk bank seharga 7 juta, sedangkan harga sebenarnya hanyalah 5.500.000. Nah, kelebihannya tersebut kemudian dibagi di antara 10 orang pegawai cabang bank tersebut. Nah, dari kasus-kasus korupsi tersebut yang dilaporkan oleh Profesor Alatas, dapat disimpulkan bahwa tipologi korupsinya itu tidak berubah. Beberapa di antaranya merupakan penyakit kekanak-kanakan alias mencuri terang-terangan. Bahkan pemainnya masih yang itu-itu juga. Contohnya misalnya bank, dan sampai saat ini juga banyak kasus yang menjerat bank. Meskipun walau saat itu banknya itu sudah berganti nama, yaitu Bank Dagang Negara dan Bank Bumi Daya itu bersama dengan Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia kan digabung menjadi Bank Mandiri seperti yang kita kenal sekarang ini. Kemudian ada juga gebrakan membawa sukses yang ditunjukkan dengan hasil kerja Komisi 4 dan operasi tertib pusat tadi. Korupsi tinjauan sosiologis Adi Condro. George Yunus Adi Condro adalah pengajar dan peneliti mengenai sosiologi korupsi di Universitas Newcastle, jurusan sosiologi dan antropologi. Tulisannya ini mengenai korupsi oleh para mantan presiden, keluarga dan kroninya yang dibukukan dengan judul Korupsi Kepresidenan. Bagian pertama yang dikutip pada tulisan Adi Condro adalah nasib para diktator yang merangkap sebagai kleptora dan pemerkosa HAM. Mereka ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, ada yang diusir bahkan dari negaranya. Kemudian Adi Condro menyimpulkan proses pergantian rezim secara revolusioner ditandai oleh 3 hal. Yang pertama, para pemimpin negara yang digulingkan oleh aksi massa dan bukan oleh pemilihan umum, bahkan seringkali dipaksa angkat kaki dari negaranya, seperti Shah Iran, Marcos, Mobutu, dan Benazir Bhutto, dipenjara oleh mereka yang menggulingkannya seperti Soekarno dan Estrada, atau dibunuh melalui pengadilan rakyat seperti Ceausescu. Kedua, setelah digulingkan, dibunuh atau melarikan diri, aparatur politik yang menjadi basis kekuasaannya dipreteli atau rontok kekuasaannya. Dan yang ketiga, kekayaannya disita oleh penguasa baru, seperti masa yang terjadi pada Soekarno, Marcos, dan Mobutu. Hal di sini Adi Condro menemukan anomali kalau pola tadi diterapkan kepada nasib Soeharto. Kasus kejatuhan Soeharto merupakan berbeda dengan hal tersebut. Ia tetap dapat menikmati hari tuanya di rumah pribadinya. Selain itu, Golkar dan militer yang merupakan basis kekuasaannya tidak dipreteli atau rontok kekuasaannya. Bahkan Golkar malah kembali menjadi partai penguasa secara de facto, walaupun bukan merupakan partai pengusung calon presiden saat ini. Dan TNI pun masih tetap dengan kekuatan politik yang real dengan jaringan sampai ke desa. Selain itu, kekayaan keluarga besar Soeharto dan kroni-kroni mereka juga tidak mengalami pengurangan yang berarti. Adi Condro ini juga dalam menulisnya ini juga menjelaskan metodologi penelitiannya. Bagi akuntan forensik, penjelasan mengenai metodologi penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana informasi ini dapat dan tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Selanjutnya ada metode riset George Adi Condro. Nah, metodologi riset yang dilakukan oleh Adi Condro berisi tentang pelacakan dan pendokumentasian penyebaran aset jarahan keluarga dan para kroni Soeharto di mancanegara. Pelacakan terhadap properti-properti keluarga Soeharto membawa Adi Condro ke beberapa tempat yang paling mahal, mewah, bahkan terpencil. Contohnya adalah kawasan wisata Buru Lilibeng di Pegunungan Alpen Selatan di Aotearoa, Selandia Baru, yang dijual oleh Tommy Soeharto kepada seorang kroninya di Singapura seharga $1 Selandia Baru. Ironisnya, sementara keluarga Soeharto dan kroninya itu bersenang-senang di beberapa negara, sementara rakyat Indonesia harus berjuang
sampai darah penghabisan untuk bertahan hidup di tengah-tengah krisis moneter. Ada beberapa kesimpulan yang diambil oleh Adi Condro mengenai korupsi kepresidenan di Indonesia yang perlu diketahui oleh akuntan forensik. Yang pertama, bentuk oligarki berkaki tiga, yaitu istana, tangsi, dan partai penguasa yang melanggengkan dan mewariskan korupsi kepada pemerintahan penerus. Yang kedua, oligarki yang dipimpin oleh istri Nyonya Tin Soeharto atau suami Taufik Kimas, presiden atau spotlight oligarki. Adi Condro menambahkan bahwa itulah sebabnya sejumlah penulis mengingatkan Taufik Kimas, suami Megawati Soekarnoputri, untuk menarik pelajaran dari kasus Mike Arroyo, suami dari Gloria Macapagal Arroyo, dan dari Asif Zardari, suami Benazir Bhutto. Kemudian yang ketiga, oligarki dan jejaring bisnis dan politik yang membentengi kepentingan mantan penguasa dan segala cara pemindahan kekayaan. Adi Condro menganalisis dan memprediksi secara sosiologi tentang korupsi di Indonesia, metodenya dan kelanjutannya. Adi Condro mengamati pemilu 2009 dengan menganalisis rahasia di balik kemenangan Partai Demokrat yang suara pemilihnya naik 3 kali lipat dari dalam suatu periode pemerintahan dari sekitar 7% menjadi sekitar 20%. Menurut Adi Condro, penggalangan dana yang luar biasa serta besarnya pembelian suara oleh para kadernya memainkan peranan dalam melonjaknya angka pemilih Partai Demokrat dan calon presidennya pada saat itu yaitu SBY. Kemudian Adi Condro menemukan dukungan dana pebisnis besar kepada kelompok media yang dekat dengan Partai Demokrat dan SBY sejak tahun 2006 sampai 2009 dan pergeseran ke pengusaha-pengusaha yang dekat dengan keluarga Cikeas di bawah koordinasi Gatot Mudiantoro Suwondo yang kebetulan adalah Direktur Utama BNI. Selanjutnya ada laporan khusus Time tentang Soeharto Inc. Setelah lengsernya Soeharto, penerbitan mengenai kekayaannya baik di dalam maupun di luar negeri bermunculan dengan bebas. Pemberitaan di dalam negeri umumnya masih terbatas pada kekayaan yayasan-yayasan yang didirikan dan atau dipimpin oleh Soeharto. Sedangkan pemberitaan asing mengarahkan kepada tuduhan penjarahan penguasa, merangkap maling, dan pencucian uang. Di antara terbitan luar negeri yang selalu menjadi referensi mengenai korupsi iklan Soeharto adalah tulisan-tulisan Adi Condro di berbagai media massa internasional dan suatu laporan khusus dari majalah Time Asia Edition tanggal 24 Mei 1999. Sebagai bagian dari penelitian selama 4 bulan di 11 negara, Time mengetahui adanya pergeseran uang Soeharto sebanyak 9 miliar dolar dari Swiss ke Austria. Kemudian, berdasarkan data Badan Pertahanan Nasional, majalah Properti Indonesia melaporkan bahwa tanah yang dikuasai keluarga Soeharto mencapai 3,6 juta hektar tanah real estate, lebih luas dari Belgia. Di antaranya termasuk tanah Timur-Timur yang mencapai hampir 40% dari luas provinsi itu. Majalah Time menelusuri naluri kuat Soeharto dalam mengumpulkan uang. Dalam tahun 1950-an, Soeharto diduga terlibat dalam penyelundupan gula dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan ia kehilangan jabatan komandan daerah militer divisi Diponegoro. Soeharto sendiri dalam autobiografinya mengklarifikasi bahwa upaya itu dilakukannya untuk mencegah kelangkaan gula dan bahwa ia tidak menikmati keuntungan pribadi. Pada awal tahun pemerintahan Soeharto, citra korup ditunjukkan pada Ibu Tin, istrinya, kemudian berpindah ke Ibnu Sutowo ketika skandal Pertamina merebak. Kemudian belakangan ini citra korup pindah kepada anak-anak Soeharto serta berhasil mengesankan citra bersih atau dalam istilah Winters Teflon coating itu tentunya sampai Soeharto lengser. Jadi sampai Soeharto lengser ia tetap mengesankan citra bersihnya. Menurut Winters, ketika penguasa melakukan kejahatan, salah satu pelajaran dari sejarah adalah bahwa mereka yang menjarah dalam jumlah yang luar biasa besarnya justru yang akan selamat. Selanjutnya, menurut Stephen Vickers, Executive Managing Director di Asia dari Kroll Associates, kesalahan pertama yang dilakukan investigator adalah meneliti catatan-catatan, account and layers, dengan mengorbankan apa yang betul-betul realitas. Nah, dalil dari Stephen Vickers adalah jangan pernah mengandalkan integritas dari dokumen apapun kecuali sesudah ada verifikasi secara independen. Kemudian langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama membuat strategi.
Kemudian yang kedua adalah investigator mulai mengumpulkan dan menganalisis semua informasi yang ada. Tim investigator dan akuntan forensik meneliti catatan pajak dan dokumen bank dan mengidentifikasi perusahaan, yayasan, perusahaan nomina yang dapat dibekukan. Tujuannya adalah untuk menemukan kekayaan yang benar-benar dapat diambil alih dan bernilai serta membentuk kekuatan melawan lembaga-lembaga dan perorangan yang terlibat dalam menyembunyikan kekayaan itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi orang-orang dekat dengan sang target, keluarga, dan kroninya. Ini meliputi siapa saja dari sopir sampai pengacara hingga partner bisnisnya. Cari rekening atau tagihan telepon, faksimiles, dan komputer records. Tujuannya adalah mencari orang-orang kunci yang mungkin mau buka mulut. Kemudian pejabat negara lain harus didekati atas dasar hubungan G2G atau government to government basis yang dapat mencairkan ketentuan rahasia perbankan. Kemudian langkah yang terakhir adalah mulai melakukan likuidasi, tuntutan perdata, dan negosiasi untuk membongkar rahasia. Ketika akuntan dan penasihat hukum terlibat dalam kejahatan, laporkan dan adukan mereka ke lembaga yang menerbitkan izinnya dan asosiasi profesionalnya. Ini umumnya membuat rekan-rekan seprofesi menjadi kooperatif. Kemudian untuk kekayaan keluarga Soeharto, pencarian bisa berlangsung antara 1 sampai 2 tahun dengan tim yang terdiri atas 5 investigator, 5 case manager, 15 sampai 20 akuntan, kemudian 5 pengacara dan 1 tim di lapangan yang tersebar di berbagai negara, sekitar 100 orang yang bergerak pada saat yang dibutuhkan. Vickers juga menambahkan bahwa kami akan menggunakan intelligence analyze software, an encryption cracking kit, kemudian computer memory recovery kit, dan sebuah forensik laboratory. Namun pada akhirnya kuncinya berada di tangan rakyat Indonesia, baik yang berada di negaranya atau berada di luar negeri. Kalau mereka mencari, maka mereka akan menemukan. Itu yang dikatakan oleh Vickers. Kemudian pemberitaan Time ini mendapat protes keras lewat pengacara Soeharto. Mantan Presiden Soeharto menuntut Time telah mencemarkan nama baiknya. Kemudian dia menuntut sebesar 27 miliar US dollar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Syihol Sitompul berkesimpulan bahwa tidak terbukti adanya unsur-unsur pencemaran nama baik karena itu bukan Soeharto. Ditolak. Pengacara Time Tedung Mulia Lubis seperti dikutip The Straits Times mengatakan bahwa kemenangan ini bukanlah milik Time semata-mata tapi juga kemenangan bagi pers bebas. Straits Times juga mengutip Kedubes Amerika Serikat yang mengatakan ini jelas merupakan kemenangan bagi sistem pengadilan Indonesia. Kemudian ada beberapa perkembangan terakhir, yaitu yang pertama titik balik penanganan kasus Soeharto. Ada beberapa alasan ketetapan MPR nomor 11 MPR tahun 98 tanggal 13 November 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dikeluarkan karena menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden atau Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Kemudian yang kedua, tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dan yang ketiga, dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme di mana melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Yang terakhir, dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan dibutuhkan penyelenggara negara yang berkeadilan. Kemudian dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktik KKN serta mampu membebaskan diri dari praktik KKN. Tempo tanggal 21 Mei 2006 menurunkan opini dengan judul Semua Tergantung Soeharto, yang isinya yaitu setiap individu mengandung konsekuensi yang langsung dikorbankan dari
ambivalensi begini adalah pelaksanaan amanat ketetapan MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Pemerintahan sekarang ini seperti juga 3 pemerintahan yang lalu tetap terutang pada negara untuk melaksanakan ketetapan MPR itu. Dan seterusnya, atau bisa dibaca di buku halaman 251. Selanjutnya adalah rangkuman pendapat para ahli hukum khusus mengenai kasus tuduhan korupsi terhadap Soeharto. Kebijakan pemerintah menghentikan penuntutan kasus Soeharto mengundang kontroversi. Ada yang menyokong, tak sedikit yang mencelanya. Inilah pendapat mereka. Menurut Adnan Buyung Nasution atau advokat senior, kasus Soeharto seharusnya diserahkan ke mekanisme hukum, bukan mekanisme politik. Seharusnya hukum jadi panglima. Kemudian menurut Amin Rais atau mantan ketua MPR, yaitu di awal reformasi saya sudah mengusulkan sebaiknya Soeharto diproses hukum, harta bendanya diambil negara, baru kemudian diampuni. Kini rakyat rugi karena ada hukum pilih kasih. Dan seterusnya. Bisa dibaca di kotak 7.15 halaman 253. Kemudian Lingkaran Survei Indonesia atau LSI menyurvei warga Jakarta untuk mengetahui pendapat mereka tentang titik balik penanganan kasus Soeharto. Bisa dibaca di halaman 256 di kotak 7.18. Kemudian Jaksa Agung sendiri, Abdul Rahman Saleh, menulis di Kompas untuk menjelaskan pandangannya. Sebagai penutup tulisannya, Jaksa Agung mengatakan, pada akhirnya saya ingin mengatakan, kasus HMS atau Haji Muhammad Soeharto sekali lagi memberikan bukti bahwa menegakkan prinsip-prinsip dasar HAM memang bukan hal yang mudah. Anda harus siap untuk disalah mengertikan. Bagi akuntan forensik, pertanyaannya adalah sebagai berikut. A. Ada atau tidak alternatif secara hukum yang dapat menyimpulkan bersalah atau tidaknya Soeharto? B. Apapun bentuk penyelesaian terhadap Soeharto, apakah penuntutan terhadap pejabat lain atau kroninya dapat dilakukan? C. Apakah keputusan yang akan diambil akan mengamankan secara hukum proses pemulihan harta yang diduga hasil jarahan baik yang berada di dalam maupun luar negeri? D. Bagaimana menembus upaya-upaya Soeharto, keluarga, kroninya, dan jaringan bisnis dan politiknya untuk mengamankan kekayaan yang diduga berasal dari korupsi dari sentuhan? Dan yang terakhir, kalau terjadi kegagalan dalam kasus korupsi Soeharto, apa dampak negatif dari upaya hukum terhadap keluarga, penguasa atau pejabat lain di era Soeharto, dan penguasa-penguasa sesudah Soeharto? Titik balik penanganan kasus BLBI. Karena kasus BLBI merupakan contoh utama dalam pembahasan di bab 28, maka titik balik penanganan kasus BLBI juga dibahas di sana. Yang ingin ditunjukkan dalam bab ini adalah pola-pola penanganan kasus-kasus korupsi dan kasus-kasus BLBI yang serupa. Ada kesan penanganan kasus-kasus dengan cara 1. Mengulur waktu sedemikian rupa sampai kasusnya dilupakan atau perilaku masa lalu mendapat pengampunan nasional. 2. Menghilangkan atau kehilangan catatan dan berkas-berkas lain untuk menghilangkan jejak atau mengubur jumlah uang sebenarnya.
Ketiga, penyimpangan di sistem pengadilan, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai kepada proses pengadilan. Yang keempat, ada penyimpangan di imigrasi untuk pengobatan di luar negeri yang dilanjutkan dengan pelarian dan pergantian kewarganegaraan. Yang kelima, ada peluang-peluang untuk pencucian uang. Dan yang keenam, ada proses negosiasi berkepanjangan yang sangat syarat dengan korupsi dan pemerasan. Tersendatnya sidang pengadilan diawali dengan tuduhan Prabowo Sutejo bahwa orang-orang penting di mahkamah menerima uang suap. Pengacaranya yaitu Harini Wijoso diajukan sebagai terdakwa. Proses di pengadilan tersendat-sendat. Beberapa minggu sesudah walkout-nya 3 hakim ad hoc, belum juga ada kepastian mengenai proses pengadilan hari ini. Deretan panjang suap dan pemerasan. Ada aparat pemeriksaan, pengawas, penyidik, penyelidik, penuntut umum, hakim, panitera, dan lain-lain. Inilah barisan terdepan dari pasukan yang memerangi korupsi. Seperti belum cukup panjang, mantan Direktur Umum Jamsostek Ahmad Junaidi menampilkan adegan menawan sesudah majelis hakim membocorkan vonis 8 tahun penjara baginya. Yang menjadi sasaran adalah jaksa penuntut umum Heru Khairuddin. Ahmad Junaidi kecewa berat dengan putusan hakim, padahal ia mengaku sudah menyuap jaksa sebanyak 600 juta rupiah. Tempo 7 Mei 2006 menyegarkan ingatan kita bahwa kasus serupa terjadi hampir 20 tahun yang lalu. Tidak ada yang baru, bahkan modus operandi pun sama. Tidak ada lembaga yang belum terkontaminasi oleh korupsi. Dalam istilah Alatas yang akan dibahas dalam penutup bab ini, Indonesia sudah berada di dalam korupsi stadium 3. Penutup. Akuntansi forensik banyak berurusan dengan fraud, termasuk jenis fraud yang dikenal sebagai korupsi. Mohon maaf itu terjadi kesalahan penulisan, harusnya fraud, malah saya menulisnya fraud. Alatas menulis mengenai 3 tahap korupsi. Tahap pertama, korupsi masih terbatas dan belum berdampak terhadap kehidupan kemasyarakatan yang luas. Hak-hak dan peraturan masih ditaati tanpa adanya penderitaan publik. Hampir semua yang diperlakukan publik dari pemerintah dapat dipenuhi tanpa harus menyuap atau melalui nepotisme. Pada tahap ini, korupsi terbatas pada lapisan atas dalam pemerintahan dan bisnis besar. Pada tahap kedua, korupsi menjadi liar dan meluas kemana-mana. Hampir tidak ada apapun yang dapat dilakukan tanpa menyuap. Kemudian yang ketiga yaitu korupsi menjadi hal yang paling menarik dan kadang-kadang yang paling sulit dikenali. Pada tahap ini, korupsi menghancurkan dengan sendirinya sesudah ia merubah-rubah kehidupan masyarakat. Untuk melanjutkan teori kami mengenai dinamika korupsi, kita harus memasukkan keterlibatan faktor-faktor lain. Kita harus juga memasukkan hubungan sebab akibat dari korupsi. Korupsi merangsang pertumbuhan untuk peningkatan yang lebih besar lagi dalam korupsi berikutnya. Ketika pemungutan liar merajalela di antara pegawai negeri sipil, dimanfaatkan oleh Pak Polisi di jalanan atau petugas di belakang meja, dan perawat di rumah sakit, umumnya itu merupakan akibat dari korupsi sebelumnya pada tingkat yang lebih tinggi. Kondisi suatu negara yang melahirkan korupsi yang berkecamuk di antara pegawai negeri sipil memerlukan adanya korupsi di masa lalu yang bertanggung jawab atas terjadinya kondisi itu di masa kini. Suatu teori korupsi harus memasukkan kondisi awal ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.